Pernah kepikiran nggak, kenapa saat ini masih banyak pejabat yang korup, pelayan publik yang lambat, atau kebijakan yang malah merugikan masyarakat? Padahal Rasulullah sudah mengingatkan soal itu lebih dari 1400 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Setia Utami dengan NIM 12580100062. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah hadis yang berkaitan erat dengan administrasi publik, khususnya tentang amanah dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 7150 yang berbunyi, Haddasana Abu Nuaim, Haddasana Abul Ashhad Anil Hasan, Anna Ubaidullah ibn Ziyad. Ada Maqil ibn Yasarin fi maradihi allazi mata fihi faqala lahu Maqilun inni muhaddisuka hadisa sami'atuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdis tara'ahu lahu ra'iyah falam yahudha binasihah illa lam yahid ra'ihatal jannah. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ashhab dari Al-Hasan bahwa Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Maqil bin Yasar pada sakit yang menyebabkan wafatnya. Lalu Maqil berkata, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang Allah berikan amanah untuk mengurus rakyat, lalu dia tidak menjaganya dengan baik, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Perawi pertama dalam sanad hadis ini adalah Abu Nuaim Al-Fadli bin Dukain yang memiliki nama lengkap Al-Fadli bin Dukain bin Hamad At-Taimi Al-Kufi. Beliau berasal dari Kufah, Irak dan wafat pada tahun 219 Hijriah atau 834 Masehi. Abu Nuaim termasuk generasi tabi'ut tabi'in sehingga tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai salah satu imam hadis terkemuka dan menjadi guru besar bagi banyak ulama besar, termasuk Imam Al-Bukhari. Para ulama jarh wa ta'dil seperti Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal memberikan penilaian sikoh atau terpercaya kepadanya karena kekuatan hafalan dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya perawi kedua adalah Abu Al-Ashhad Ja'far bin Hayyan yang bernama lengkap Ja'far bin Hayyan As-Sa'di Al-Basri. Beliau berasal dari Basrah, Irak dan wafat sekitar tahun 146 Hijriah atau 763 Masehi. Abu Al-Ashhab termasuk generasi tabi'ut tabi'in sehingga tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki hafalan kuat dan integritas yang tinggi. Para ulama hadis menilainya sebagai perawi yang terpercaya sehingga riwayatnya banyak digunakan oleh para penyusun kitab hadis. Perawi ketiga adalah Al-Hasan Al-Basri yang memiliki nama lengkap Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri. Beliau lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ayahnya bernama Yasar, seorang bekas budak milik Zaid bin Sabit, sedangkan ibunya bernama Khairah yang merupakan pelayan Ummu Salamah. Al-Hasan Al-Basri termasuk generasi tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW dan belajar langsung dari para sahabat. Beliau dikenal sebagai ulama besar dalam bidang hadis, tafsir, fikih, dan tasawuf, serta keilmuan ketakwaannya itu memiliki integritas yang membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan diakui kredibilitasnya oleh para ulama hadis. Perawi terakhir dalam hadis ini ada dari kalangan sahabat, yakni Maqil bin Yasar yang memiliki nama lengkap Maqil bin Yasar Al-Muzani. Beliau berasal dari kabilah Muzainah di Jazirah Arab. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun beliau hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, memeluk Islam serta berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Maqil bin Yasar termasuk golongan sahabat yang ikut berkontribusi dalam penyebaran ajaran Islam dan meriwayatkan sejumlah hadis. Setelah masa Nabi, beliau menetap di Basrah dan diperkirakan wafat sekitar tahun 60 sampai 63 Hijriah. Dalam ilmu hadis, seluruh sahabat dipandang memiliki sifat adil sehingga periwayatan mereka diterima dan dijadikan hujah bagi para ulama.
Berdasarkan biografi para perawi tersebut, dapat diketahui bahwa sanad hadis ini terdiri dari perawi-perawi yang memiliki reputasi yang baik, integritas yang tinggi, serta diakui kredibilitasnya dalam periwayatan hadis. Rantai sanad ini menghubungkan generasi tabi'in, sahabat hingga Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis ini diterima sebagai hadis sahih yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang merupakan salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Islam. Hadis yang berbunyi, "Ma min abdi star'ahullahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yahid ra'ihatal jannah." Diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, tepatnya pada hadis nomor 7150. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada setiap pemimpin atau orang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dari segi kualitas hadis, hadis ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab ini diakui oleh mayoritas ulama sebagai kitab hadis paling otoritatif setelah Al-Quran karena proses seleksi sanad dan matan yang sangat ketat. Seluruh perawi dan sanad dari hadis ini dikenal memiliki kredibilitas yang baik dan dinilai terpercaya atau sikoh oleh para ulama hadis. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan hujah atau dasar dalam memahami ajaran Islam mengenai kepemimpinan, amanah jabatan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Meskipun hadis ini berstatus sahih dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, para ulama hadis juga melakukan kajian terhadap kesinambungan sanadnya. Salah satu pembahasan yang muncul adalah mengenai hubungan periwayatan antara Al-Hasan Al-Basri dan Ma'qil bin Yasar. Namun, Imam Bukhari tetap mencantumkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari setelah melalui proses seleksi yang ketat. Oleh karena itu, hadis ini tetap diterima sebagai hadis sahih dan dapat dijadikan hujah. Hadis ini mengajarkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus digunakan untuk melayani dan melindungi masyarakat. Dalam administrasi publik modern, prinsip ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik, yaitu kewajiban pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada kondisi saat ini, masyarakat menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketika pejabat menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, atau mengabaikan kebutuhan masyarakat, maka mereka telah mengkhianati amanah yang diberikan. Oleh karena itu, hadis ini menjadi landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan masyarakat.